Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi kawan WR Chess Master Cup 2024 putaran kedua. Dan berikut inilah hasil-hasilnya kawan. Di putaran kedua quarter final, Arjun mengalahkan seniornya Vidit Santos Gujrati dengan memetik kemenangan pada game kedua kawan. Kemudian Pragnananda menghajar suhunya kawan, menghajar gurunya Viswanathan Anand, menang dalam permainan Armageddon. Kemudian Nordebek Abdus Satrop kalah oleh MVL dalam permainan Armageddon. Dan Alireza Firoza ini menang atas Raunat Satwani. Tapi admin tidak mengerti kawan. Alireza ini menang pada game pertama ini, tapi diagram permainannya tidak jalan. Apakah Raunat Satwani kena WO pada game pertama? Telat mungkin atau gimana? Admin tidak tahu. Bagi kawan-kawan yang tahu infonya seperti apa, silahkan kalian tulis di kolom komentar kawan. Nah, Arjun akan berhadapan dengan Pragnananda di semifinal dan Maxim akan berhadapan dengan Alireza Firoza. Pemain India akan berhadapan dengan sesama pemain India. Pemain Prancis akan berhadapan dengan sesama pemain Prancis di semifinal. Cukup menarik. Kita tunggu saja di semifinal. Nah, game yang akan kita otak-atik ini saya ambil permainannya, permainan antara murid dan guru kawan. Bukan murid dan guru yang kemarin-kemarin itu ya. Ini adalah murid dan guru di dunia persilatan percaturan. Langsung ke papan analisisnya permainan Pragnananda versus Vishy Anand dalam permainan Armageddon. Dan Pragnananda pegang putih kawan, dia mengawali dengan pembukaan pion E4. Jika permainan ini berakhir miss, maka dimenangkan oleh Vishy Anand kawan. Karena memang dalam permainan Armageddon kawan, hitam mendapatkan kontrol waktu yang lebih sedikit ketimbang putih. Kita temui pembukaan pion raja, pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6. Dan Prag memilih pembukaan Skotlandia atau Scott Game dengan pion D4. Pion E pukul pion D4, kuda ambil balik, menteri langsung dikeluarkan oleh Anand, menteri F6. Dua pilihan yang paling populer di posisi ini untuk melanjutkan Scott Game adalah kuda F6 ataupun gajah C5. Kalau dengan kuda F6, biasanya di sini kuda pukul kuda ambil balik menggunakan pion B kawan agar tidak terjadi pertukaran menteri lebih cepat di lajur D. Ambil balik menggunakan pion B. Nah, selanjutnya di sini ada pion E5 ganggu kuda, menteri E7 pin pion kawan, ada menteri E2. Kuda lari ke petak D5, ada serangan dengan pion C4, biasanya ada gajah A6 pin pion kawan, pion B3, dan biasa dilanjut dengan langkah pion G6K untuk keluarkan gajah gelap ataupun langsung rokade panjang kawan. Kalau dengan langkah gajah C5 di sini kawan, kalau kalian memilih variasi yang lain seperti gajah petak C5 yang akan disusul dengan langkah gajah E3 pertahankan posisi kuda, menteri akan menyusulnya untuk menekan kuda ini biasanya diperkuat dengan pion C3 dan melanjutkan pengembangan kuda G ke E7, putih bisa melanjutkan gajah terangnya ke C4. Oke, apakah kalian sudah hafal dua jalur utama pembukaan Scott Game? Bisa jadi bahan referensi kalian kawan. Tapi Vishy Anand langsung keluar lewat jalur sampingan kawan, menteri F6. Mungkin diikuti gajah juga nanti petak C5. Di sini kuda tarik mundur ke petak E2, jalur yang sangat-sangat jarang diambil oleh putih di posisi ini. Dimana di posisi ini biasanya gajah gelap akan dikeluarkan untuk support kuda. Nah, ada tekanan dengan gajah C5 hampir seperti tadi idenya kawan, support dengan pion C3. Pragnananda memilih jalur yang sangat-sangat jarang kawan diambil oleh putih. Tarik mundur kudanya ke petak E2. Ada gajah C5 bersama menteri kawan. Nah, di sini Prag melangkah kuda F4 blokade tentu saja. Pion D6 melanjut Vishy Anand. Kuda C3. Kemudian kuda G berkembang ke E7. Diikuti gajah berkembang ke E2. Lanjut Prag. Gajah B4. Pin kuda, pressure kuda bersama menteri dibiarkan oleh Prag, dia amankan raja rokade pendek dan langsung gajah sikat kuda C3 ambil balik dan Anand memutuskan tidak langsung ambil, dia memilih untuk rokade pendek. Kalau hitam ambil pion C3 maka benteng B1 dan gajah siap menyusulnya nanti kawan, rokade dan gajah B2. Coba lihat. Putih mendapatkan diagonal yang bagus dengan gajah snipernya kawan. Dan gajah terang yang lain juga siap menyusulnya untuk mendapatkan diagonal serang yang bagus. Jadi amankan raja terlebih dahulu rokade. Nah, benteng B1. Hampir sama idenya untuk mendapatkan tempo nanti untuk di diagonal gelap panjang. Anand cukup ke peta E5, menteri E5, dan gajah D3. Pertahankan pionnya kawan.
pion A6 dan pion C4 untuk kontrol tambahan di petak B5 dan juga untuk membuat kuat kontrol petak D5-nya. Tapi dengan dorong pion kawan ada ruang lemah juga, harus berhati-hati. Di sini pion F5 tantang anan kawan dan diterima dengan pion E pukul pion F5. Tidak langsung diambil balik. Kalau Stockfish menyarankan dengan gajah, tapi dia meninggalkan pion B7 kawan. Selepas itu Stockfish menyarankan dengan pertukaran gajah di sini. Tapi Anan memilih tarik mundur menterinya ke petak F6. Ini memberikan kesempatan bagi kuda perwira-perwira putih kawan untuk mendapatkan posisi serang yang bagus nanti ke depan. Tapi di sini Prak memilih dengan langkah pion G4. Sedikit agak lambat dengan pion G4 yang lebih kuat, yang lebih agresif dengan kuda H5 untuk ancam menteri. Nah, menteri tidak mempunyai banyak ruang kawan. Peta F7, maka bisa kalian dorong pion ini untuk kalian korbankan ancam kuda. Nah, pion pukul pion, kalian bisa ganggu benteng dengan gajah 6. Benteng bergeser ke D8. Nah, sekarang giliran pion F4 siap kalian dorong. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan pion G4. Pion G6 kawan untuk kontrol petak H5 ini dari aktivitas kuda. Kuda D5 menantang pertukaran ancam menteri, diterima pertukaran kuda pukul kuda D5 ambil balik oleh pion C. Nah, kuda E5 serang gajah, biarkan saja. Serang dengan pion F4, menyerahkan gajah terangnya kawan. Dan ya, ini adalah ide dari Pragnananda untuk mendapatkan posisi yang bagus dengan pion-pionnya nanti, mendapatkan ruang di sisi raja langsung. Kuda sikat gajah D3 ambil balik oleh menteri, pion G pukul pion F5. Maka kesalahan kawan. Stockfish atau engine menyarankan menteri bergeser ke petak H4 untuk menyerang pion ini yang mungkin akan diperkuat dengan pion H3. Tapi membuka permainan dengan pion G pukul pion F5 dan Prak dengan cerdiknya tidak melanjutkan, tentu saja diambil balik oleh gajah kawan. Tempo ancam menteri, dorong pion saja maju ke G5 mendapatkan ruang ganggu menteri. Posisi Prak di langkah ke-20 ini sudah cukup bagus kawan. Menteri G6 kemudian disusul dengan gajah B2. Coba lihat posisi gajah cukup bagus kawan. Apakah diikuti menteri nanti kawan untuk ancaman skakmat petak H8 atau petak G7? Kalau H8 masih bisa lari ya, tapi benteng-benteng ini juga siap diangkat, memberikan dukungan di lajur H. Benteng satunya untuk meng-cut off permainan hitam di lajur E kawan. Gajah D7. Menteri C3, ancaman di sini. Kalau lebih kuatnya tadi benteng segera diangkat kawan untuk membantu serangan di lajur H. Tapi Menteri C3 ada pion C5, tidak di end pasen, angkat benteng saja kawan. Memang serangan berikutnya ya dengan benteng paling jelas ya. Apa langkah kesalahan dari Visi Anan ini? Dia tidak bisa melihat benteng yang akan diangkat. Keluarkan salah satu benteng ini juga bagus. Pion B5 juga bagus, memilih dengan pion C5. Benteng F3, selanjutnya pion H5. Tidak bisa end pasen ya, karena dalam posisi kenapin. Simple, benteng H3. Kemudian di sini raja F7. Benteng ambil pion, korban benteng kawan tentu tidak akan diambil, akan memberikan kesempatan menteri menusuk ke peta F6 nanti. Dan skakmat kawan. Silakan kalian otak-atik kalau tidak percaya. Jadi dengan benteng G8 dan raja F2, Anan menyerah di langkah ke-26 ini karena posisinya memang sangat jelek kawan. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi di posisi ini hitam. Mungkin kalian penasaran apa sih jadinya jika benteng ini diambil oleh menteri. Tentu menteri putih akan menusuk ya. Nah, tidak ada pilihan yang lain yang lebih bagus untuk bergerak ke lajur E kawan. Kalau ke lajur ini ya skakmat satu langkah. Jadi bergerak ke lajur E8, tapi benteng juga ikut bermain skak. Tidak ada pilihan, kalian korbankan gajah, ambil oleh benteng skak. Raja bergeser ke sini, skak lagi peta E7 dengan benteng. Kalian mau kemana? Ke sini kah? Ya diikuti dengan menteri ambil benteng ini, tak ada pilihan lain dan skakmat. Atau kalau kalian bergerak ke peta D8, ya diikuti menteri bermain di sini skak. Ya tak ada pilihan lain, kalian lanjutkan sendirilah skakmat. Oleh karena itu tadi tidak diambil dengan langkah benteng G8, berikan ruang sebanyak mungkin bagi raja bergerak ya. Tapi setelah raja ke peta F2, membuat langkah menunggu kawan juga untuk menghindari lajur G ini.
Di sini Visi Anan menyerah. Lagi-lagi sama kawan, idenya kalau benteng diambil ya skakmat. Agak panjang sih, sekitar 9 langkah kalau menteri ambil benteng. Tapi kalau kalian keluarkan benteng AE8 kawan, maka ada benteng H6 serang menteri kawan. Ataupun juga dengan langkah benteng H7 skak. Kalian sikat maka skakmat 1 langkah. Kalau kalian blokade kawan dengan benteng Disney, masih ada benteng pukul benteng, ada menteri gajah Disney. Tidak mungkin saya rasa bermain seperti ini kalian. Mungkin bergeser saja, turun ke peta F8, dan Disney bisa berlanjut dengan langkah benteng H6. Serang menteri dan ancamannya juga bisa skakmat di sini kawan. Kalau mundur ke sini ya kena tusukan ya. Mau bergerak kemana kira-kira? Peta F7 menantang pertukaran, benteng F6 skak. Raja bergeser, nah menteri bergeser ke A5 kawan, batasi ruang gerak raja dan benteng siap mengikutinya nanti. Sudah dalam posisi kolaps kawan, sangat sulit bagi hitam untuk melanjutkan permainan. Oleh karena itu kawan, karena sudah merasa posisinya jelek, guru jauh lebih tahu ketimbang murid mungkin ya. Ya, akhirnya guru satu ini menyerah pada muridnya di langkah ke-26 setelah raja muridnya bergerak ke peta F2 dan Anan menyerah. Luar biasa permainan Pragnananda. Ya, dulu ini digadang-gadang kawan sebagai pemain atau pecatur titisan dari Visi Anan. Tapi sayangnya Pragnananda kawan disusul oleh 2 kawan lainnya, Doma Rajugukes dan juga Arjun Erigaisi. Doma Rajugukes akan menantang juara dunia Dingliren bulan November nanti di Singapura. Sedangkan Arjun Erigaisi menempati posisi 3 dunia sekarang kawan. Pragnananda ya masih kawan di 20 besar ya. Mempunyai elo 2746 sekarang. Oke, semoga permainan antara murid dan gurunya ini bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.